Halo, apa kabar rekan-rekan jejak pecinta sejarah kereta api Indonesia ya. Ini dulu adalah bangunan ini ya, bekas rel kereta api ini di atas ini ya. Ini jalurnya ke sana. Terus di sana itu ada jejak relnya juga, di bawah terowongan di atasnya adalah saluran air. Nah, ini berada di desa ya. Itu di situ adalah SMP Kemangkon. Ini masih masuk wilayah Kemangkon ya, jadi ini jalurnya ke sana. Ini yang arah Tebu dari menuju ke pabrik gula Kalimana dan juga pabrik gula Bojong. Tapi jadinya cuma tinggal ini ya, karena ini udah jadi sawah. Itu yang ke sana juga jadi sawah ya. Jejaknya udah nggak ada, cuma ini aja nih buktinya nih. Nanti kita lihat ke terowongan yang sana ya. Nah, rekan-rekan, itu tadi yang ada batunya itu adalah bekas jejak rel kereta api pengangkut tebu atau bisa disebut lori. Nah, dan ini nih saluran air ini dulunya adalah merupakan bekas jalur rel pengangkut tebu yang dari pabrik gula Kalimana dan pabrik gula Bojong. Itu Pak Bojong di situ ya, Kalimana di sana. Tapi kan tahun 1930-an karena adanya Perang Dunia Kedua, akhirnya pabrik gula Bojong mengalami masalah sehingga dijadikan satu dengan pabrik gula Kalimana. Tapi begitu awal-awal tahun 40-an, pabrik gula Kalimana juga akhirnya bergabung dengan pabrik gula Kalibagor. Nah, jadi ini dulu ini yang sekarang saluran air adalah jalur rel lori ya, atau kereta api pengangkut tebu, tapi sekarang udah jadi saluran air. Nah, yang menarik adalah, nah itu ada tulisan Banjar Cahyana ya. Nah, Banjar Cahyana ini adalah ini adalah nama bendungan Banjar Cahyana Werken yang ada di Banjarnegara, yang dibuat Belanda pada tahun 1900-an atau tepatnya 1912 untuk mendukung sistem tanam paksa di Indonesia ya, di daerah ini. Jadi membuat bendungan dari Banjarnegara hingga ke distrik Cahyana atau yang sekarang disebut Bokateja. Dan Kemangkon ini kemungkinan sekarang kan kecamatan sendiri Kemangkon, dan Bokateja juga kecamatan sendiri, masuknya wilayah Purbalingga. Jadi kemungkinan dulu adalah wilayah Kemangkon ini masuk ke distrik Cahyana. Nah, ini adalah saluran air. Nah ini terowongan kereta apinya. Jadi rel pengangkut tebu ini lurus terus ke sana itu ke Kalimana. Kalau belok ke kanan itu adalah pabrik gula Bojong. Nah, jadi ini sekarang udah jadi saluran air ya. Jadi dulu adalah jalur kereta api tuh ke sana itu. Ikuti terus. Nah, ini adalah saluran airnya. Nih saluran air yang dibangun 1900 awal oleh kolonial Belanda. Jadi daerah sini karena daerah subur, akhirnya kan tanam paksa warga penduduk sini, petani, untuk nanam tebu. Nah, habis itu dimiliki oleh di sini ada 3 pabrik gula dulu, pabrik gula Kelampok, pabrik gula Bojong, dan pabrik gula Kalimana. Nah, ini saluran airnya ini dari Banjarnegara hingga ke sini ke Kemangkon sekarang. Nah, ya ini tuh saluran airnya. Jadi tetap berhubungan ya. Jadi ini sama dengan yang dulu pernah saya eksplor ya, yang di atasnya adalah saluran air, sedang di bawahnya adalah terowongan kereta api. Cuma kalau yang dulu itu adalah yang di Bokateja itu adalah dulu sama, atasnya adalah saluran air dari Banjar Cahyana, tapi itu adalah bawahnya adalah jalur kereta api pabrik gula Kelampok. Kalau ini adalah jalur kereta api pabrik gula Kalimana dan Bojong. Tadi saya tidak sengaja ya, tuh katanya di tengah sawah ini, daerah yang sangat subur ya. Makanya dulu Belanda mewajibkan tanam paksa di sini ya. Tuh, jadi ikutin aja nih saluran air ini ke sana terus itu ke Wirasaba itu. Sekarang masih ada juga perkebunan tebu ya. Jadi itu ada jalur kereta api. Terus tadi yang awal itu yang ada batu 2 itu bukan batu ya, tapi bangunan sisa ini terowongan kereta api, terowongan lori lah. Kalau kereta api kan biasanya condong untuk penumpang ya, kalau
untuk kereta api pengangkut tebu kan namanya lori ya, lori ke sana terus tuh ya, oh ke sana tuh ke pabrik gula. Oh ini berarti posisi saya kan di tengah-tengah Kemangkon itu, sana Bokateja, ini Kemangkon tuh desa Senon ya, desa Pelumutan ya, ke sana udah ke sana itu udah ke Banyumas, ke Sungai Serayu. Nih jadi itu dulu ada terowongan kereta api pengangkut tebu, dan itu sekarang adalah jejaknya, itu sekarang udah jadi saluran air atau masih ke sana terus. Nah di atasnya dipakai untuk buat saluran air. Nih, saluran airnya ya. Ini kemungkinan dulu ini ada pintunya ya. Ini karena itu ada dua, itu biasanya untuk pintu untuk buka dan tutup. Kalau ini airnya lagi kering ya, kemungkinan di atas sana itu lagi ditutup belum dibuka. Mungkin sebentar lagi kalau ini udah mulai mau tanam baru dibuka lagi airnya. Ini ya, saya tidak sengaja ini tadi menemukan ini ya. Saja lagi tracking jalur kereta api ya, jalur kereta api pengangkut tebu. Terus nemu, cuma tidak ditemukan bekas relnya ya, karena emang kenapa kalau rel bekas rel kereta api pengangkut tebu itu relnya pada nggak ada, karena rata-rata adalah ya ini dibuatnya itu di area tanah milik petani. Jadi ketika rel kereta apinya udah nggak berfungsi ya, tanah-tanahnya dipakai lagi. Berbeda dengan jalur kereta api seperti SS atau SDSM, itu rel kereta apinya masih sekarang pun masih ada, paling cuma ditimbun di bawahnya, itu biasanya dipakai untuk jalan raya atau jalan umum milik pemerintah. Tapi kalau yang untuk rel-rel pengangkut tebu ini ke sana terus, itu adalah tanah ini adalah tanah milik warga. Jadi kemungkinan relnya itu diambil atau dipindahkan oleh warga karena tanahnya dipakai. Nah ini berarti ini dulu tinggi ya. Nih kalau sekarang kan, kalau saya berdiri ini dari tempat ini ke sini paling sekitar 2 meter ya. Berarti dulu lebih tinggi, berarti ini relnya mungkin kemungkinan di bawah pondasi ini. Cuma relnya kemungkinan nggak ada nih. Jadi nyampe ke sana terus itu ke Wirasaba ya. Luar biasa ya ini. Tuh bangunannya masih utuh ya, dari tahun ini, bangun dari tahun 1900-an. Oh. Tuh ya, kalau ngelupas sedikit wajar lah ya, karena ini bangunan udah ratusan tahun. Ya cuma tinggal ini aja, tinggal saluran airnya aja yang masih ada. Jadi saluran air dengan jalur kereta ini saling berhubungan Jadi rel kereta api lori tebu ini berfungsi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perkebunannya, yaitu tebunya dibawa ke pabrik. Sedangkan jalur irigasi air itu yang dialirkan dari Bendung Banjar Cahyana Werken itu berfungsi untuk mengairi areal-areal perkebunan sehingga tanamannya menjadi subur. Jadi itu keterkaitannya ya, kenapa saya selalu berhubungan dengan aliran air, sungai, dan rel kereta api itu, karena itu semuanya saling berkaitan, saling berhubungan, saling mendukung. Bendungan air untuk mengairi persawahan sehingga menjadi subur, sehingga hasil perkebunan menjadi banyak dan melimpah, sedangkan rel lorinya dipergunakan untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan itu, yaitu tebunya itu. Cuma sayang emang jejak, kalau kita nyari jejak rel kereta api pengangkut tebu emang susah ya. Ya cuma tinggal ini aja. Ini juga tadi saya tanya kepada itu bapak-bapak yang di sana, yang pemilik sawah di sana, kalau ini dulu adalah jalur kereta api yang sekarang jadi saluran air. Daerah subur ya. Tuh. Ini batu susunan batunya ini ya. Susunan pondasinya ini. Ini bukan semen tuh, tanah atau mungkin karena udah ratusan tahun jadi semennya udah ketutup tanah ya. Tuh. Ini paling panjang ini ya, panjang saluran air ini sekitar 15 hingga 20 meter. Kalau lebarnya ini sekitar lebar saluran air sekitar 2 meter lah. Karena itu tadi saya bentangan tangan saya kanan kiri itu, kalau bentangan tangan kan biasanya 1,5 meter, itu ke sana masih ada sisa, berarti sekitar 2 meteran lah ya. 2 meter lebih sedikit, nggak nyampe 3 meter.
Tuh ya, nih. Ini jalurnya panjang, sekarang udah jadi sawah semua, jadi udah digarap karena udah punya hak warga ya, bukan punya pemerintah. Beda kalau jalur kereta api penumpang itu rata-rata dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Tuh. Jadi ini dulunya tinggi nah, ini lihat bangunan udah ratusan tahun ya, masih ini saluran airnya. Nih. Jadi di atas saluran air ini, di atas ini, bawah ini adalah jalur kereta api yang sekarang udah jadi jalur irigasi. Oke ya, begitu aja ya rekan-rekan, pecinta sejarah, pecinta jejak-jejak kereta api Indonesia, khususnya yang ada di Banyumas Raya ya. Semoga tidak ada lagi kolonialisme dan Indonesia tetap damai dan makmur. Terima kasih, salam berbagi, salam damai negeriku, salam jejak sejarah. Nah, ini ya, kita mau pulang tuh ke sana terus ya. Tuh nih. Jadi dulu itu jalur kereta api lorinya itu dimanfaatkan oleh petani untuk jalur apa? Irigasi. Ya. Itu luar biasa ya. Di atas saluran air, di bawah adalah jalur kereta api. Tapi itu kelihatannya kecil ya karena udah mungkin udah ketimbun-timbun tanah ya akhirnya. Tuh, itu sana adalah ke arah Bandar Udara Jenderal Sudirman. Itu kalau ke sana terus itu ke Banyumas. Oke, terima kasih. Wassalam.